Gimana kalau aku ngasih kamu tumpangan? Aku anterin kamu. Gak usah, Mas. Eh, Terima kasih untuk tawarannya, tapi lebih baik saya naik angkot aja. Biasanya sore-sore gini itu angkot tuh biasanya penuh. Kan jam kerja. Gak apa-apa, udah biasa kok. Sabar aja, sebentar lagi juga pasti ada angkot yang kosong. Kamu marah sama aku? Ada apaan sih? Ih, kali ini makin jangan make up deh. Ini loh, Put. Gue lagi ngajakin mereka berdua buat ikutan grup rebana. Susah banget deh. Put, gue gak mau ikutan, Put. Soalnya gue takut sekalinya tepuk rebana, tiba-tiba rebananya jebol. Soalnya waktu itu gue pernah mukul beduk, tiba-tiba beduknya jebol. Gue juga. Put, keahlian gue itu olahraga. Udah lah, Ca. Kalau emang mereka belum siap, ya nggak usah dipaksa. Melakukan sesuatu karena terpaksa itu kan nggak enak, ya kan? Ih, gimana sih kalian? Katanya geng Jilbabers Lovers. Ikutan grup rebana aja gak mau. Ih, Cak. Gak mau. Gak mau. Ih, Cak. Tangan gue sulit banget sih, Cak. Ikut gue, ikut, Cak. Bayangin, Put. Oh my God. Gue gak salah lihat nih. Pada pakai jilbab semua. Assalamualaikum, Bianca. Gimana sushinya kemarin? Ih, gue buang tau gak? Lo tuh sengaja yang mau ngeracunin gue. Orang susinya basi gitu kok. Astagfirullah. Maafin aku ya kalau basi. Aku nggak bermaksud. Udah lah, gak usah dibahas. Alasan lo apa sih pakai jilbab? Biar kayak temen lo sih, Cak. Biar gak ada yang lecehin lagi cowok-cowok. Udah deh, kita udah gak punya urusan lagi kan? Yuk. Ya masih ada lah. Lo itu ngerebut cowok gue. Dan jangan lo pikirnya gara-gara lo pakai kerudung, gue gak berani nampar lo depan anak-anak. Ya mungkin penampilan lo bisa nipu kita. Tapi kita semua tahu kalau sifat lo gak pernah berubah. Oh, mulut lo busuk juga ya, gak kayak muka lo. Pantesan aja Ramos gampang banget ninggalin lo. Mungkin juga dia udah tahu kalau hati lo busuk. Lo berani sama gue emang kurang ajar. Stop, chill. Ya urusan gue lah mau nampar-nampar lo. Singgah gue. Sifar. Kamu ingat, kita pakai jilbab bukan cuma nutup kepala, tapi juga nutup hati kita. Berjilbab supaya kita sabar, Ca. Put, ngadepin orang kayak dia tuh gak bisa sabar. Bisa diinjek-injek kita tau gak? Bener, kayaknya tuh dia harus ngerasain dulu dia pakai jilbab. Biar dia tuh tahu kalau misalkan pakai jilbab itu buat nutupin hati juga. Biar mereka itu gak pikiran negatif terus sama orang. Alah, orang kayak mereka mana mau pakai jilbab. Yang ada juga hujan batu kali tiap hari. Hey, that's it. Maaf ya, kalian boleh gak langsung ke kelas aja? Aku mau ngomong sama teman-teman aku. Udah ya, mudah-mudahan sekarang tuh sabar gue lagi dicolong sama orang. Biar gue bisa ngejitakin kepala lu itu. Heh, lu tuh apa-apaan sih? Mau bikin gue malu depan mereka ya? Lo kampungan banget jadinya, tahu nggak? Ngapain sih ngeribitin orang pakai jilbab? Terus menghina mereka lagi. Hah, gue mau menghina siapa itu urusan gue. Ini hidup gue. Dan lo harus lo tuh dukung gue tau nggak? Biar orang-orang tuh lihat kita kompak. Kalau kayak gini gue capek. Kalau lo kayak gini lagi, gue nggak mau temenan sama lo. Bahkan sahabatan. Tapi persahabatan kita itu bukan persahabatan yang happy-happy aja kan? Masa kalau lo salah, gue gak ingetin? And gue juga gak suka sifat munafik lo. Bikin muak, makes me sick, tau gak? Maksud lo apa? Maksud apa? Lo bilang tadi sama Putri, sama lo dibuang dan basi, right? Lo tega ya? Jelas gue lihat lo kemarin makanan itu lo makan. So, bam! Lo mikir dong. Kalau gue bilang gue suka, ya nanti dia malah ngeremehin gue. Lo mikir lah. Anyway, tetap lo munafik, oke? Gue kasih tahu ya, sekali lagi lo kayak gini, nyamain gue, apalagi ngelarang gue nampar Ica, gue pecat lo jadi teman.
Ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya? Aduh, nggak tega juga aku lihatnya. Waalaikumsalam. Tadi aku nggak sengaja lewat dan lihat kalau kamu lagi nungguin angkot. Tapi nggak dapat ya. Gimana kalau aku ngasih kamu tumpangan? Aku anterin kamu. Gak usah, Mas. Terima kasih untuk tawarannya, tapi lebih baik saya naik angkot aja. Biasanya sore-sore gini itu angkot tuh biasanya penuh. Kan jam kerja. Gak apa-apa, udah biasa kok. Sabar aja, sebentar lagi juga pasti ada angkot yang kosong. Kamu marah sama aku? Kenapa harus marah? Karena aku udah batalin taruh. Buat apa saya marah, Mas? Saya sudah sangat mengerti dengan kondisi saya kok. Lagi pula saya menolak karena memang saya tidak terbiasa pergi dengan ajakan seseorang yang belum begitu saya kenal. Dan juga saya tidak terbiasa pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Astagfirullah. Aku baru aja sadar. Ya sudah. Kalau gitu, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nabur rebananya kayak gitu sih? Kayak mukul beduk aja. Gue nggak bisa main beginian. Put, kayaknya kita harus cepet-cepet cari pelatih deh. Kalau kayak gini bisa tambah kacau. Ya udah, yang penting kita semangat dulu aja sekarang. Nanti kita cari pelatihnya. Ya udah, ayo semangat ya, latihan lagi ya. Aku boleh pinjam Putri bentar nggak? Yang lain pada bisa latihan masing-masing kan? Sebentar ya. Ngapain lo? Ikut latihan lah, enak aja. Aduh, kalau namanya muslim yang baik itu nggak boleh cewek-cewek gini berduaan. Jadi gue harus nemenin Putri, oke? Yang Ica ikut dong. Ih, diam situ lo. Aku sebenarnya berat ngasih tahu kamu, Put. Tapi kepala sekolah bilang dana untuk perlombaan itu nggak ada. Dananya semua dipakai untuk biaya perlombaan final pertandingan tim basket di sekolah ini. Kayaknya aku tahu deh caranya. Put. Berat banget sih permintaan kamu. Udah ada yang lain. Bang, please dong bang. Cuman abang yang bisa bantuin Putri. Abang itu tinggal bikinin kuenya aja, terus danain. Nah nanti kuenya itu Putri yang jualin. Nah habis itu hasil penjualannya Putri balikin lagi ke abang. Put. Bikin kue ini sih abang oke-oke aja. Kalau danain itu loh, Put. Sama aja abang yang jualan. Bang, tapi inget loh pahalanya bang, ini kan sisanya itu buat ngedanain perlombaan rebana. Lagian juga kan sebenarnya tuh ada dana sumbangan dari orang tua. Tapi ngumpulinnya itu butuh beberapa hari. Sementara lombanya itu tinggal 4 hari lagi. Aduh, Put. Kalau misalkan abang danain, nanti abang gak jadi ngedit lagi hari ini. Emang abang mau ngedate? Sama siapa bang? Nah, itu dia. Teman ngedit abang udah nyampe. Kamu pasti kaget. Bang, Ya udah dah, bang, assalamualaikum. tungguin Putri dulu ih. Tadi dananya gimana bang? Itu kan lombanya tinggal 4 hari lagi bang, ayo dong ya. Ya. Kamu oke. Abang danain ya. Tapi ingat,
Jangan bilang bunda abang lagi ngedate, oke? Oke. Yaudah, Makasih ya, Bang. Yes. Tapi Bang Iit ngedate sama siapa sih? Hai. Ini buat kamu. Wangi banget. Pasti enak ya? Makasih ya. Bianca, Udah gimana, kita langsung berangkat nih? Iyalah, nunggu apa lagi? Yuk. Kamu dong yang bawa. Oke, mana kuncinya? Thank you ya. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi mas. Pokoknya lo harus kasih tahu semuanya tentang Bianca, dari dosa dia yang paling kecil sampai dosa dia yang paling gede, biar abang lo tuh ngejauhin dia. Tentang dia primadona, terus dia pengen ngedeketin abang lo. Idih, emang abang lo gampang apa terpikat sama dia? Emberan Put, aduh abang lo tuh kan alim, gak cocok banget sama Bianca. Aduh bisa kiamat deh yang ada. Mendingan lo buru-buru deh ngomong sama nyokap lo, biar abang lo dimarahin. Lagian kan nyokap lo anti pacaran-pacaran gitu Put. Setuju. Pokoknya jangan sampai kejadian ini ngebuat kita tambah dihina. Apalagi lo, Put. Gue nggak mau sampai lo tuh dihina lagi sama si Bianca. Gara-gara dia ngerasa kalau dia itu udah berhasil kuasain abang lo. Pokoknya sampai kapanpun gue nggak terima. Titik. Sebentar ya, nanti aku sambung lagi. Makasih ya, Pak. Astagfirullahaladzim, kamu bikin kaget abang aja sih. Putri sengaja nungguin abang. Abang harus jelasin semuanya ke Putri. Jelasin apa lagi sih? Abang kok udah nyanggupin semuanya, bikinin kue segala, terus apa lagi? Bukan masalah kue, Bang. Tapi masalah abang diem-diem udah ngedate sama Bianca. Loh, kok gitu sih, Put? Bang, Putri itu tahu Bianca kayak gimana. Bianca itu nggak kayak abang pikirin. Putri itu bohong selama ini. Udah dia bilang pemalu lah segala macem. Sebenarnya tuh dia orangnya sombong banget. Tukang hina lagi. Buktinya nih, jilbab Putri dihina terus sama dia. Aduh, slow, Put. Slow, tenang. Si Bianca sempat bilang sih ke abang tadi, katanya kamu sama gengnya dia sering bentrok ya. Dia bilangnya bentroknya kan cuma kecil-kecil aja kan. Terus menurut abang, kamu aja yang lebay. Abang? Aduh, Put, slow, Put. Lagian abang juga nggak serius amat kok sama dia. Kamu kayak nggak tahu abang aja gimana. Mana pernah abang serius sama cewek, ya kan? Udah deh. Dengan sekarang kita bahasin tentang rencana kamu tadi. Ya bang, tunggu dulu. Abang serius nih, jangan bohongin Putri lagi. Kamu kok nggak percayain abang banget sih? Abang janji dulu, biar beneran. Iya, abang janji, oke? Kamu bikin bergemus banget sih. Nah, sekarang gimana? Mau bahas masalah ini atau mau ngomongin bikin kue? Bikin kue lah. Nah, gitu dong. Kalau gitu ayo dong. Yuk. Kalau jualan kuenya 5.000 per biji, hasil 200 kuenya 1 juta, Put. Itu kalau laku. Kalau nggak bisa rugi. Modal bahan kuenya udah pada naik sih, Put. Terus gimana ngakalinnya ya bang? Harus jadi nih. Kalau enggak, bisa batal ikut lomba rebana. Gimana ya bang? Kayaknya nggak bisa nih, Put. Setelah abang itu hitung, tetap aja bakal rugi. Nah, gimana kalau kamu cari cara lain selain jual kue? Biar kita bisa untung banyak. Minuman. Minuman ya. Oh iya, minuman bagus tuh, Put. Ide bagus tuh, Put. Kalau minuman kayaknya kita bisa untung banyak tuh, Put. Kos abang bagus tuh. Beli di mana? Distro. Teman-teman kampus abang aja pada make. Putri jadi dapat ide nih. Ide apa, Put?